Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Salomita Sanggita Dewi dengan NIM akhir 1002. Saya dari kelas 2E. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai strategi membangun toleransi dalam perayaan Nyepi yang bertepatan dengan Idul Fitri. Nah, Indonesia dikenal dengan keberagaman agama dan budayanya. Pada tahun-tahun tertentu, perayaan Hari Raya Nyepi umat Hindu dapat bertepatan dengan Idul Fitri umat Muslim. Nyepi yang mengharuskan umat Hindu menjalani catur berata penyepian, berbeda dengan tradisi Idul Fitri yang identik dengan silaturahmi dan perayaan. Nah, situasi ini memerlukan strategi khusus untuk menjaga keharmonisan sosial dan toleransi antar umat beragama. Membangun toleransi antar umat beragama, terutama ketika dua perayaan penting seperti Nyepi dan Lebaran bertepatan, membutuhkan pendekatan yang penuh pengertian dan saling menghormati. Berikut ini beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk membangun toleransi di tengah perbedaan. Pertama itu komunikasi dan dialog antar agama. Dialog antar agama menjadi elemen penting dalam membangun pemahaman dan toleransi. Forum komunikasi seperti forum kerukunan umat beragama berperan dalam menyampaikan aspirasi serta menemukan solusi bagi kedua komunitas dalam menyikapi perayaan hari besar secara harmonis. Misalnya, di Kota Mataram, pemerintah setempat telah membangun skenario untuk mengatur rangkaian kegiatan ibadah agar tidak saling mengganggu kekhusyukan umat beragama. Selanjutnya, regulasi pemerintah yang mendukung keseimbangan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengeluarkan kebijakan yang memastikan kedua perayaan dapat berlangsung tanpa saling mengganggu. Di Kabupaten Buleleng, seruan bersama dikeluarkan untuk mendukung dan memperkuat kerukunan semua umat saat Nyepi dan Idul Fitri bertepatan. Kebijakan ini memastikan bahwa kedua umat beragama dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan saling menghormati. Selanjutnya, pendidikan dan sosialisasi nilai toleransi. Pendidikan multikultural yang memperkenalkan pentingnya saling menghormati sejak dini harus diterapkan di sekolah-sekolah dan komunitas. Media sosial dan tokoh agama juga memiliki peran dalam menyebarkan pesan damai. Misalnya, Menteri Agama RI mengimbau umat Islam untuk menjaga ukhuwah dan toleransi dalam menyikapi perbedaan perayaan Idul Fitri. Menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya, penyesuaian tradisi dalam konteks keberagaman. Tradisi perayaan Idul Fitri seperti takbir keliling dan kunjungan keluarga dapat dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu umat Hindu yang sedang menjalankan Nyepi. Sebagai contoh, di Bali, umat Islam menunjukkan toleransi dengan menyesuaikan pelaksanaan sholat tarawih pertama saat bertepatan dengan hari suci Nyepi, seperti yang tertuang dalam seruan bersama Majelis Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan di Provinsi Bali. Pemahaman tentang toleransi berbasis empati. Pendekatan empati dapat sangat efektif saat merayakan Nyepi dan Lebaran bersamaan. Umat Muslim misalnya dapat diajarkan untuk memahami bagaimana perasaan orang Hindu saat menjalani Nyepi yang mengutamakan keheningan dan kesunyian. Begitupun orang Hindu di sisi lain dapat diajarkan untuk menghargai bagaimana Muslim merayakan Lebaran dengan kegembiraan dan kebersamaan. Selanjutnya, membangun lingkungan yang mendukung. Dalam lingkungan perumahan yang multikultural, penting untuk ada saling pengertian antar tetangga. Penghormatan terhadap kebijakan untuk menjaga keheningan saat Nyepi dan toleransi dalam berbagai ruang publik atau kegiatan sosial selama Lebaran itu sangat penting. Misalnya, mengatur waktu bagi umat Muslim untuk merayakan Lebaran tanpa mengganggu proses ibadah atau kegiatan Nyepi. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa ketika perayaan Nyepi dan Idul Fitri bertepatan, perlu dilakukan upaya bersama untuk memastikan kedua umat dapat menjalankan ibadah mereka dengan harmonis.
Strategi yang dapat diterapkan meliputi komunikasi dan dialog antar agama, melalui forum seperti Forum Kerukunan Umat Beragama untuk menyelaraskan kegiatan keagamaan, serta regulasi pemerintah yang mendukung keseimbangan, seperti seruan bersama di Kabupaten Buleleng yang memperkuat kerukunan saat Nyepi dan Idul Fitri bertepatan. Pendidikan dan sosialisasi nilai toleransi juga penting, dengan mengintegrasikan pendidikan multikultural di sekolah dan komunitas, serta menyebarkan pesan damai melalui media sosial dan tokoh agama. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya tutup dengan Pram Santi, Om Santi 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 Om.